Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PGT Channel. Materi pembelajaran kita saat ini, yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk SDMI, kelas 5, sederajat. Bab 3. Perkembangan komputer. Materi yang dibahas ada dua, yaitu 1. Sejarah perkembangan komputer. 2. Dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Dahulu, komputer hanya digunakan untuk melakukan penghitungan saja. Kini, komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk menghitung, komputer juga digunakan untuk mengetik, menganalisa data, dan membuat film. Tahukah kamu bahwa lampu lalu lintas pun menggunakan komputer? Lampu lalu lintas dikendalikan oleh program komputer. Program tersebut dibuat oleh manusia, kemudian ditanam di komputer yang ada di badan mesin lampu lintas. Pada era modern ini, kita menggunakan komputer untuk melakukan berbagai kegiatan di segala bidang, mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, ekonomi, transportasi, bahkan seni. Dapatkah kamu membayangkan seperti apa bentuk komputer yang pertama kali dibuat? Siapakah penemu komputer? Bagaimana dampak teknologi komputer terhadap kehidupan masyarakat? Mari kita pelajari bersama. Pembahasan materi pembelajaran yang pertama yaitu sejarah perkembangan komputer. Berikut beberapa jenis komputer yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada komputer meja atau komputer desktop, ada komputer jinjing atau laptop, dan ada telepon pintar atau smartphone. Kini, komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk. Mulai dari komputer meja yang berukuran besar, laptop yang mudah dibawa kemana-mana, hingga telepon pintar yang berukuran kecil dan praktis. Apakah kamu tahu bahwa pada zaman dahulu, komputer memiliki ukuran yang besar, bahkan ada yang sebesar ruangan? Berikut jenis komputer yang ada pada zaman dahulu. Bisa dilihat, ada jenis rakitan atau analytical engine, jenis replika Z1, jenis Colossus, dan jenis ENIAC. A. Perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. 1. Generasi pertama dari tahun 1940 hingga tahun 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC. 2. Generasi kedua dari tahun 1956 hingga tahun 1963. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Akibatnya, ukuran komputer menjadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat, dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. 3. Generasi ketiga dari tahun 1964 hingga tahun 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kinerja komputer. Hingga kini, sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. 4. Generasi keempat dari tahun 1972 hingga tahun 2010. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan CPU, Central Processing Unit, ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. 5. Generasi kelima dari tahun 2010 hingga sekarang. Komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Contoh pengembangan AI adalah robot Asimo menggunakan sensor dan algoritma kecerdasan buatan untuk menuruni tangga dan menghindari rintangan. B. Bahasa komputer. Kamu telah mempelajari perkembangan komputer dari masa ke masa. Apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan komputer?
Komputer adalah alat pengolah informasi. Ketika kita memasukkan informasi untuk diproses oleh komputer, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer. 1. Bilangan biner. Bahasa yang dimengerti oleh mesin adalah bahasa mesin yang merupakan sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. Komputer hanya akan memahami perintah yang kita berikan dalam bentuk bilangan biner. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bilangan biner? Sistem bilangan biner ditemukan oleh ahli matematika Jerman bernama Gottfried Leibniz. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol, yaitu 0, 0, dan 1, 1. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Namun tahukah kamu bahwa angka yang kita kenal saat ini merupakan hasil penemuan ulama Islam dan ahli matematika bernama Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Hingga kini dapat kita rasakan ditemukannya angka tersebut sangat berpengaruh dalam segala sisi kehidupan umat manusia di dunia. Dari sisi sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi dan lainnya semuanya melibatkan angka. Dalam temuannya Al-Khwarizmi menjabarkan secara gamblang bagaimana angka dari 0 sampai 9 memiliki makna. Seperti angka 1 yang memiliki satu sudut, angka 4 dengan 4 sudut. Sementara angka 0 tidak memiliki sudut dan penjabaran angka-angka lainnya. Al-Khwarizmi juga memiliki pendekatan sistematis untuk memecahkan persamaan linear dan kuadrat yang kemudian dikenal dengan aljabar dan algoritma. Al-Khwarizmi sebenarnya dikenal sejak dulu sebagai ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Ia lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm, sekarang Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sebuah sekolah yang cukup ternama di Baghdad. Khawarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena temuannya yang dirangkum dalam sebuah buku aljabar yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karya kitab Al-Jama'ah wa al-Tafriq bi Hisab al-Hind yang kemudian diadopsi sebagai angka standar di berbagai belahan dunia. Hingga kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Setelah kamu mengetahui sejarah ditemukannya angka, dan siapa orang yang menemukan angka pertama kali yang bernama Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terbiasa menggunakan sistem bilangan desimal dengan angka-angka dari 0 hingga 9. Namun dalam sistem bilangan biner, kita hanya dapat menggunakan angka 0 dan 1. Perhatikan susunan bilangan berikut. 2. Bahasa pemrograman. Bilangan biner adalah bahasa pemrograman generasi pertama. Selanjutnya, para programmer mengembangkan bahasa pemrograman yang lebih mudah digunakan. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Semakin mudah suatu bahasa pemrograman digunakan, semakin cepat juga seorang programmer membuat programnya. Berikut perkembangan bahasa pemrograman dari masa ke masa. 1. Bahasa generasi pertama, 1 Generation Language. Termasuk bahasa tingkat rendah yang menggunakan sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Bahasa generasi pertama adalah bahasa mesin. 2. Bahasa generasi kedua, 2 Generation Language. Termasuk bahasa tingkat rendah yang disebut bahasa rakitan, Assembly Language. Bahasa generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan simbol huruf dan angka. 3. Bahasa generasi ketiga, 3 Generation Language. Termasuk bahasa tingkat tinggi yang ditulis dalam bentuk teks. Contoh 3 Go adalah C, Java dan Pascal. 4. Bahasa generasi keempat, 4 Generation Language. Generasi ini disebut sebagai generasi query yang memiliki struktur tertentu dalam bahasa pemrogramannya, serta cocok digunakan untuk mengakses suatu data. Contoh 4 Go adalah Query Language, SQL, KBE, dan Intellect, Report Generator, dan Application Generator, ADS dan Mantis. 5. Bahasa generasi kelima, 5 Generation Language. Bahasa pemrograman dari generasi ini memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien dalam bahasa pemrograman.
serta memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Generasi ini juga disebut sebagai Intelligent Programming dan Very High Level Language, VHLL. Contoh bahasa pemrograman dari generasi ini adalah Lisp dan Prolog. Programmer lebih sering membuat sebuah program menggunakan bahasa generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi, bukankah komputer hanya memahami bahasa mesin? Jadi, bagaimana caranya agar komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan? Agar komputer dapat memahami bahasa yang digunakan programmer, bahasa tersebut harus diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Proses penerjemahan ini disebut kompilasi, compilation. Program yang melakukan penerjemahan disebut kompilator, compiler. Pembahasan materi yang kedua yaitu dampak teknologi komputer terhadap masyarakat. Komputer dan bahasa pemrograman telah mengubah dunia. Dengan pemrograman, saat ini kita dapat menikmati berbagai kemudahan dalam bidang komunikasi, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Kita dapat mengirim dan menerima pesan melalui email. Kita dapat dengan mudah memesan transportasi online melalui telepon pintar. Teknologi komputer bahkan dapat digunakan untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa. Apa saja dampak teknologi komputer terhadap masyarakat? Mari kita bahas bersama-sama. A. Belanja daring, online shopping. Belanja daring, dalam jaringan, adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau daring di internet. Belanja daring memungkinkan pembeli untuk berbelanja dari mana saja tanpa harus ke toko atau ke supermarket. Pembeli juga dapat membandingkan harga barang sehingga dapat memilih harga yang paling murah. Belanja daring dapat dilakukan dari berbagai situs, misalnya media sosial, blog, dan situs perdagangan elektronik atau e-commerce. Contoh situs e-commerce yang ada di Indonesia adalah Bukalapak, Blibli, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. B. Buku elektronik, electronic book. Buku elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-book, merupakan buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital. Buku elektronik dapat dibaca menggunakan peralatan elektronik menggunakan komputer atau laptop, telepon pintar, dan alat pembaca khusus yang disebut e-book reader atau e-reader. Manfaat buku elektronik adalah berkurangnya penebangan pohon untuk kebutuhan pembuatan kertas. Selain itu, harga buku elektronik lebih murah daripada buku yang sama dalam bentuk cetak. Buku elektronik bisa dibaca di mana saja. C. Robot. Robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Robot biasanya diprogram dengan komputer. Robot dibuat untuk membantu tugas dan mempermudah kehidupan manusia. Hal itu karena robot dapat melakukan tugas dengan cepat dan tepat, tanpa rasa lelah dan bosan seperti manusia. Robot banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti pada bidang industri, medis, bahkan untuk menjelajah ruang angkasa. D. Pembelajaran elektronik. Pembelajaran elektronik atau electronic learning disingkat e-learning, merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan dengan bantuan komputer. Pembelajaran elektronik dapat dilakukan secara online dengan bantuan multimedia seperti video, audio, dan kamera web. Pembelajaran elektronik dapat membantu peserta didik yang ingin belajar, tetapi memiliki kendala waktu dan tempat. Misalnya orang yang tinggal jauh dari pusat belajar atau karyawan yang hanya dapat mengikuti pelajaran pada malam hari. E. Komputasi awan, cloud computing. Komputasi awan adalah layanan jaringan yang membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Data berukuran besar tersebut disimpan di tempat penyimpanan terpisah dan bukan di komputer pengguna. Data yang disimpan tersebut bisa diakses di mana saja asalkan pengguna memiliki sambungan internet. Contoh layanan komputasi awan adalah Google Drive, Dropbox, dan iCloud dari Apple. F. Sistem Pemosisi Global, Global Positioning System. Sistem pemosisi global yang sering disebut GPS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. GPS dapat membantu pengguna mencari jalan pintas ke lokasi suatu tempat dengan cepat. GPS dapat diakses melalui berbagai perangkat, seperti telepon pintar, tablet, komputer meja, atau laptop. G. Konsol permainan, video game konsol.
Konsol permainan adalah alat elektronik yang dibuat untuk melakukan permainan video. Tampilan permainan dapat dimunculkan di layar komputer atau televisi. Beberapa konsol permainan berukuran kecil dan praktis untuk dibawa kemana-mana disebut konsol portabel. Contoh konsol permainan adalah Nintendo Switch, PlayStation, dan Xbox. Setelah materi pembelajaran telah usai dibahas, maka rangkumannya sebagai berikut. 1. Komputer mengalami perkembangan dari masa ke masa. 2. Perkembangan komputer dibagi dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama yang menggunakan tabung vakum sehingga berukuran besar sampai generasi kelima yang menerapkan teknologi kecerdasan buatan. 3. Komputer hanya dapat memahami bahasa mesin. 4. Bahasa mesin adalah sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. 5. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan 2 adalah sistem penulisan angka dengan hanya 2 simbol, yaitu 0, 0, dan 1, 1. 6. Bilangan biner atau binary digits disingkat menjadi bit, bits. 7. Bilangan biner di dalam komputer biasanya disimpan dalam kelompok berisikan 8 bit, yang disebut bita, byte. 8. Bahasa pemrograman terus berkembang hingga menjadi semakin mudah digunakan. 9. Bahasa pemrograman mulai berkembang dari bahasa generasi pertama hingga kelima. 10. Agar dapat dipahami komputer, bahasa pemrograman harus diterjemahkan dulu oleh program kompilator. Sekarang, uji kemampuan dulu ya, tetap semangat. Setelah uji kemampuan selesai dikerjakan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada saat ini. Silahkan, tunggu video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.